Di Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis siang, Ma'ruf menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pernyataan mengejutkan dari seorang wakil presiden ke-7 Ma'ruf Amin yang mana mengkritik habis-habisan Kang Deddy Mulyadi tentang dana hibah. Oke, seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Menjaga umat dari akidah-akidah yang rusak, hebat. Majelis Ulama tidak boleh berhenti dan harus terus melakukan pengabdian itu. Majelis Ulama berkhidmat berdasarkan perannya sebagai khadimul ummah dan juga pelayan umat dan juga sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah, dan juga tidak boleh berhenti. Sebagai khadimul ummah banyak hal yang sudah dilakukan, yaitu himayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah, menjaga umat dari akidah-akidah yang rusak, himayatul ummah anil afhamil munharifah, dari faham-faham yang menyimpang, himayatul ummah anil fatawa asyaddah, menjaga dari fatwa-fatwa yang nyeleneh, wal fatawa at-tasyaddudiyah, fatwa-fatwa yang apa ya, kereng satu tasyaddudiyah itu keras-keras. Wa anil fatawa at-tasahuliyah, juga fatwa-fatwa yang dimudah-mudahkan. Karena fatwa itu harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Himayatul ummah anil akli wa syurbi ghairil halal, menjaga umat dari makan minum tidak halal. Himayatul ummah anil muamalah ghairu masyru'ah, dari muamalah yang tidak sesuai syariat dan lain-lain sebagainya. Dan yang masih perlu terus dimantapkan dan dijaga terus adalah himayatul ummah anit tafarruq wal ikhtilaf, menjaga umat dari perpecahan dan perselisihan. Ini kunci, sebab kalau sudah ada perpecahan, ada perselisihan, program apapun tidak akan bisa kita laksanakan. Dan kerukunan, karena kerukunan khusus antar umat ini adalah kunci daripada kerukunan antar agama, kerukunan antar sesama bangsa. Karena itu ini, tapi rusaknya kerukunan itu umat itu karena tidak rukunnya ulamanya. Jadi yang harus pertama dijaga itu himayatu ulama, dijaga ulamanya anit tafarruq wal ikhtilaf, dari perselisihan dan juga dari perpecahan. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta kepada kita, karena ini penting, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, kamu jangan seperti orang-orang yang berselisih dan berpecah belah. Seperti apa berselisih dan berpecah belah? Syekh Nawawi mengatakan, ya, bi ansara kullu wahidin minar ruhbani raisan fi baladin, masing-masing pendeta itu dulu jadi rais sendiri di masing-masing negara. Sumakhtalafu, kemudian mereka berselisih. Seperti apa berselisih itu? Bi ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haq, masing-masing mengaku benar, wa anna sahibahu 'alal batil, samanya itu batil. Masing-masing mengaku benar, masing-masing jadi kepala sendiri, tidak ada konektivitas, tidak ada ketersambungan antara satu dengan yang lain. Masing-masing. Imam
Syekh Imam Fakhrul Razi mengatakan, "Lau ansafta alimta anna aktsara ulama'i hadzal zaman mausufun bitilka sifah." Kalau kamu perhatikan, maka kamu tahu bahwa ulama kita zaman ini, zamannya Imam Fakhrul Razi, mausufun bitilka sifah, mereka sifatnya seperti itu. Masing-masing di negaranya, masing-masing mengaku benar, menganggap yang lainnya salah. Terjadi konflik-konflik yang tidak. Nah, itu dulu 1000 tahun yang lalu. Saya bilang, jangan-jangan sekarang lebih jelek dari itu. Bukan lagi ra'isan fi baladin, tapi ra'isan fi qaryatin. Masing-masing di kampung jadi ra'is sendiri. Wa ra'isan fi ma'hadin, masing-masing ra'is di masing-masing pondoknya. Wa ra'isan fi ormasin, masing-masing ra'is pada ormasnya masing-masing. Tidak ada konektivitas, ittisalat di antara mereka itu. Saya kira ini hal yang penting yang harus kita jaga supaya tidak terjadi kerisahan itu. Hadirin sekalian, Sadiqul Hukumah, mitra pemerintah, sejak awal memposisikan MUI sebagai mitra pemerintah. Dalam arti, kalau menurut Syekh Nawawi itu sadiqin sadukun, sadiqun sadukun, sahabat yang jujur, yang benar. Yang benar itu apa? Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan, itu namanya sadiq. Tidak mengatakan yang benar pun disalahkan, atau yang misalnya salah dibenarkan. Tidak, itu bukan sadiqun sadukun. Jadi itu fungsi itu, sadiqun sadukun. Karena itu ada program pemerintah benar, baik untuk kepentingan rakyat, tidak usah takut dikatakan menjadi antek pemerintah. Itu harus kita. Contoh perumahan rakyat. Ini program menguntungkan rakyat, memberikan kemudahan. Ini bukan hanya kita itu sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah, ini juga dalam rangka khadimul ummah. Karena memberikan kemudahan untuk mendapatkan perumahan itu bagian dari perintah agama, minimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu Pak Marwar, harus ada yang menjalankan, kalau tidak dosa semua. Di dalam kitab Fathul Mu'in, nah ini kitab, ini bahasa kitab ya, salah satu fardu kifayah itu daf'u dararin maksumin, menghilangkan bahaya dari orang yang maksum, terhormat. Orang terhormat itu siapa saja, min muslimin, orang muslim, au dhimmin, atau non muslim yang dhimmi dalam perlindungan, au musta'manin, atau dalam perlindungan umat. Kalau bahasa sekarangnya au muwataqin, atau ada kesepakatan untuk berdampingan secara damai. Itu bukan orang Islam saja, non muslim, muslim apapun agamanya ya. Kalau ada bahaya yang menimpanya, itu harus dihilangkan, daf'i dharari. Bahasa apa itu? Ja'iin, lapar, tidak makan. Nah, ini memberi makan itu, ini fardu kifayah. Jadi itu harus kita dukung. Itu bukan hanya program pemerintah, tapi juga kewajiban agama dalam rangka khadimul ummah. Jadi ada yang dia kita melanjutkan misi misi mitra pemerintah, tapi juga agama. Lam yasil li halatil ittirar, belum sampai kepada bahaya betul, sampai tidak makan, kurang makan. Kalau sampai dia tidak makan, fardu ain, arti tiap orang yang mampu harus memberikan itu. Itu awarin, atau tidak punya pakaian, aw nahwihima, atau seperti itu, tidak punya rumah, tidak punya papan. Jadi di dalam hal ini fikih itu sudah mengucapkan fardu kifayah
menyiapkan makanan, menanggulangi kemiskinan, tidak makan, menanggulangi tidak ada pakaian, sandang, pangan, papan. Tiga-tiganya itu menjadi minimal, itu fardu kifayah. Karena itu programnya Pak Marwar bukan saja program pemerintah yang harus dibantu oleh MUI, tapi itu juga kewajiban MUI dalam melaksanakan khadimul ummah. Saya kira jelas. Dan kita tidak tanggung-tanggung, harus kita sokong sebagai mitra, sadiqun saduqun, mitra yang jujur, yang benar, gitu. Saya kira itu. Tapi juga kalau tidak betul, kita luruskan. Makanya itu dalam bermitra itu ada dua pengertiannya. I'anatan wa taqwiman. I'anatan membantu, yang kedua meluruskan. Alhamdulillah Bapak Presiden bilang, saya siap dikritik, asal jangan nyinyir. Nah, MUI perlu membetulkan kalau tidak misalnya, tapi tidak melalui kritik, tidak melalui nyinyir, tapi melalui tausiyah namanya itu. Wa tawasau bil haq. Apa artinya tausiyah itu? Tausiyah itu adalah tahmilu makna nushi minal muhib lil muhib, yaitu mengandung arti pengertian memberi nasihat dari orang yang mencintai, atau minal mahbub ilal mahbub, dari orang yang dicintai kepada yang dicintai. Jadi orang yang saling mencintai, bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah, itu namanya itu. Jadi bahasanya bahasa tausiah, ya. Jadi sekali lagi itu namanya, ya, ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sama dengan dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu khalifah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Qad wulitu amrakum walastu bi khairikum. Saya diserai urusan kalian. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Bukan. Ya. Tapi saya yang sebagai pemanggang mandat. Oleh karena itu saya harus menjalankan tugas ini, walaupun saya bukan orang yang terbaik dari kalian. In ahsantu, kalau saya benar, baik, fa'ainuni, bantu saya. Wa in asa'tu, dan kalau saya tidak baik, faqawwimuni, luruskan saya. Nah, oleh karena itu di dalam menempatkan dirinya MUI sebagai sadiqul hukumah, tugasnya adalah i'anatan wa taqwiman, memberikan bantuan sepenuhnya dengan pernyataan, dengan statement, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan dengan doa. Doa itu harus bantu. Sayyid Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun, lau anna li 'indallahi da'watun mustajabatun, la khasastu biha as-sultana." Kalau saya punya doa yang diijabah oleh Allah, misalnya saya punya doa, saya akan berikan kepada penguasa doa saya itu. Ketika ditanya, qila lahu kaifa, kenapa doanya kok untuk penguasa? Apa katanya Syekh Hasan Basri? Li'annahu yuslihu biyadihi syai'an katsiran. Karena penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu kalau saya punya doa, saya untuk penguasa,
supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Itu. Jadi MUI jangan berhenti berdoa kepada pemerintah supaya bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat dan mendukung. Karena itu ketika Pak Prabowo Presiden akan mengatakan menjalankan pasal 33, saya katakan kami dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Itu dia ya tadi pernyataan dari Ma'ruf Amin tentang ya Kang Deddy Mulyadi, tentang kebijakan Kang Deddy yang mana mengurangi dana hibah ya. Menurut Ma'ruf Amin, Kang Deddy kurang efisien, kurang efektif ya, termasuk zolim katanya ya. Padahal kita tahu ya, Kang Deddy melakukan itu untuk supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mana mengatasnamakan yayasan atau apalah, hanya ingin untuk menerima uang hibah ya teman-temannya. Dan lagi masalah uang itu ya seperti itulah teman-temannya ya. Semoga Kiai Ma'ruf Amin lebih diperdalam lagi untuk mengkritik ya KDM. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.